Tidak semua jalan dibuat agar aman. Ada beberapa jalan di dunia ini, satu belokan yang salah saja, kamu bisa langsung jatuh ke jurang. Ada jalan raya yang menghilang di bawah laut. Dan ada rute yang bahkan perusahaan asuransi sendiri tidak mau mengizinkan kamu untuk melewatinya. Di video ini kita akan mengunjungi beberapa jalan paling berbahaya di planet ini. Mulai dari jalur pegunungan sempit di Himalaya, hingga gurun-gurun tandus tanpa layanan penyelamatan apapun sejauh ratusan kilometer. Dan semakin panjang daftarnya, semakin kamu akan bertanya-tanya mengapa masih ada orang yang mau melewati jalan-jalan ini. Sebelum kita mulai, silakan like dan subscribe video ini. Ini sangat berarti bagi kami para pembuat konten. Terima kasih, dan sekarang mari kita mulai. Jalan Terowongan Guoliang, Tiongkok. Jalan Terowongan Guoliang terletak di Pegunungan Taihang di Provinsi Henan. Sebelum terowongan dibangun, hampir mustahil bagi penduduk desa Guoliang untuk keluar masuk desa. Satu-satunya jalan saat itu adalah sebuah tangga curam yang dipahat langsung di tebing, dikenal sebagai Sky Ladder. Pada awal tahun 1970-an, penduduk desa dikabarkan berulang kali meminta bantuan kepada pemerintah agar dibangun jalan yang layak. Namun menurut laporan tentang sejarah tempat tersebut, permintaan itu tidak langsung mendapat dana atau persetujuan. Jadi yang dilakukan oleh warga desa, mereka sendiri yang mencari cara. 13 penduduk mulai menggali terowongan di sisi gunung. Mereka tidak memiliki pelatihan teknik secara formal. Tanpa peralatan modern, mereka hanya menggunakan palu, alat ukir, dan alat baja sederhana sambil bergantung di tepi tebing. Proyek ini memakan waktu hampir 5 tahun. Pada tahun 1977, terowongan itu resmi dibuka dan hingga sekarang masih terkenal. Sebagai salah satu jalan paling berbahaya di Tiongkok, jalannya tidak rata dan beberapa bagian sangat sempit. Ada tikungan buta dengan jarak pandang yang nyaris nol. Dan di sisi terowongan itu sendiri, ada lubang-lubang besar yang berfungsi sebagai jendela menghadap keluar pegunungan. Jika ada kendaraan dari arah berlawanan di bagian terowongan yang salah, terkadang kamu harus mundur cukup jauh agar kedua kendaraan bisa lewat. Namun di balik bahaya itu, terowongan ini juga menjadi simbol ketahanan dan tekad seluruh desa. Karena jika para penduduk tidak membuat terowongan itu, mungkin komunitas mereka akan benar-benar terisolasi dari dunia luar. Passage de Ogua, Prancis. Passage de Ogua adalah jalan sepanjang lebih dari 4 km yang menghubungkan daratan utama Prancis dengan Pulau Noirmoutier. Saat air surut, jalan ini tampak seperti jalan pesisir biasa, namun hanya dalam beberapa jam, jalan ini akan sepenuhnya terendam air Samudra Atlantik. Hal ini terjadi 2 kali setiap hari. Menurut otoritas tempat di Prancis, hanya ada waktu tertentu ketika aman untuk melewati jalan ini. Itulah sebabnya ada jadwal pasang surut dan tanda peringatan di kedua ujung jalan. Namun meskipun peringatannya lengkap, masih ada pengemudi yang terjebak. Di berbagai bagian Passage d'Ogua ada menara penyelamatan tinggi yang dibangun untuk mereka yang terjebak saat air mulai naik. Para pengemudi yang terjebak akan naik ke sana sambil menunggu perahu penyelamat atau air laut surut. Dari tampak udara, benar-benar terlihat seperti seluruh jalan raya ditelan oleh lautan. Tapi yang mengejutkan, jalan ini masih digunakan sampai sekarang. Meskipun sudah ada jembatan modern yang dibangun pada tahun 1970-an agar lebih aman menyeberang ke pulau, masih banyak turis dan penduduk lokal yang memilih melewati Passage de Ogua karena rutenya lebih pendek dan lebih indah. Jalan Gunung Tianmen, Tiongkok. Dari bawah, jalan ini tampak seperti garis tipis saat berkelok-kelok naik di sisi gunung yang sangat curam di Provinsi Hunan. Tapi kalau kamu hitung setiap tikungannya, baru kamu akan mengerti kenapa jalan ini terkenal di seluruh dunia. Ada 99 tikungan tajam. Jalan Gunung Tianmen naik lebih dari 1000 meter, dari dasar lembah sampai ke puncak gunung. Dan semakin kamu naik, rasanya seperti tanah di bawah kendaraan perlahan-lahan menghilang. Salah satu destinasi paling terkenal di sana adalah Gua Tianmen, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gerbang Surga. Ini adalah sebuah lubang alami yang sangat besar di gunung itu sendiri. Menurut catatan sejarah di Tiongkok, gua ini terbentuk setelah sebagian tebing runtuh pada abad ke-3 Masehi karena besarnya lubang di batu tersebut. Konon, ini bisa terlihat jelas dari kota saat cuaca cerah. Karena jumlah wisatawan di daerah itu meningkat, dibutuhkan jalan akses yang lebih besar menuju gunung. Jadi pada awal tahun 2000-an dibangunlah jalan raya pegunungan modern yang digunakan sampai sekarang. Ada beberapa bagian yang sangat curam sehingga seluruh kendaraan seperti menengadah ke atas. Di beberapa tikungan, pagar pengamannya sangat tipis. Dan di beberapa bagian langsung jurang di pinggirnya. Saat hujan atau berkabut, jarak pandang jadi makin terbatas. Tapi yang lebih mengejutkan,
setiap hari masih ada bus pariwisata besar yang penuh penumpang lewat di sini. Sementara sopir satu persatu melewati 99 tikungan tajam, sebagian besar penumpang hanya diam memegang sandaran tangan. Dan meskipun terlihat berbahaya, tempat ini juga menjadi lokasi populer untuk atraksi berkendara ekstrim dan pameran balap. Bahkan ada beberapa pengemudi profesional yang mencoba menyelesaikan seluruh rute dalam waktu yang sangat singkat. Namun bagi orang biasa, cukup hanya dengan turun atau naik gunung ini untuk merasakan betapa kecilnya kendaraan dibandingkan dengan besarnya jurang di sekitarnya. Trollstigen, Norwegia. Ada sebuah jalan pegunungan yang tampak seperti dibuat untuk film fantasi. Jalan yang sempit, gunung yang curam, air terjun yang deras, dan dinding salju yang kadang-kadang lebih tinggi dari kendaraan itu sendiri. Inilah Trollstigen, yang artinya tangga troll. Seluruh jalan ini memiliki serangkaian 11 tikungan tajam saat mendaki gunung. Di beberapa bagian, lebarnya hampir hanya satu lajur saja. Dan karena jalan ini menempel langsung ke gunung, ada beberapa area yang rentan terhadap longsoran batu dan longsor salju. Menurut otoritas Norwegia, Trollstigen ditutup selama sebagian besar tahun karena salju, es, dan kondisi cuaca yang ekstrim. Biasanya jalan ini baru dibuka kembali sekitar akhir musim semi atau awal musim panas. Air terjun Stigfossen jatuh langsung di dekat jalan. Pada saat salju mencair, aliran air sangat deras, sehingga ada bagian jalan yang selalu basah, dan kadang-kadang aliran derasnya melintasi jalan itu sendiri. Singkatnya, kamu mengemudi di jalan pegunungan yang sempit sambil ditemani air terjun. Pembangunan jalan ini dimulai pada masa depresi besar sebagai proyek besar pekerjaan umum di Norwegia. Saat itu mereka menggunakan dinamit dan tenaga kerja manual untuk menggali jalur di sisi gunung. Pada tahun 1936, jalan ini resmi dibuka. Sampai sekarang, ini masih menjadi salah satu rute wisata yang paling banyak dikunjungi di negara tersebut. Ada platform pengamatan di atas di mana kamu bisa melihat seluruh jalan zigzag, sementara air terjun jatuh di sisi gunung. Dan meskipun Trollstigen modern dan terawat dengan baik, bahaya tetap ada. Skipper's Canyon Road. Di Selandia Baru ada sebuah jalan yang bahkan perusahaan asuransi sendiri tidak mau tanggung jawab. Ini bukan jalan yang ditinggalkan, juga bukan rute ilegal. Bahkan ini adalah tujuan wisata. Tapi kalau kamu bawa mobil sewaanmu ke sana, katanya asuransi kamu bisa otomatis batal. Inilah Skipper's Canyon Road. Jalan ini terletak dekat Queenstown di Pulau Selatan Selandia Baru. Sebuah jalan kerikil yang sempit yang menempel langsung di tepi jurang sambil mengikuti ngarai curam sungai Shotover. Pada era Gold Rush pada akhir abad ke-19, jalan ini dibuat agar para penambang bisa mencapai permukiman tambang di dalam ngarai. Dulu hanya menggunakan sekop, beliung, dan dinamit saat menggali rute di tepi batuan keras. Jika kamu berpapasan dengan kendaraan di bagian jalan yang tidak tepat, terkadang kamu harus mundur ratusan meter, sementara setengah banmu berada di tepi jurang. Dan karena permukaannya berupa kerikil lepas, satu kesalahan dalam mengerem saja bisa membuat kendaraan tergelincir. Tapi yang membedakan Skipper's Canyon dari jalan-jalan berbahaya lainnya di dunia bukan hanya rasa takut yang jadi masalah di sini, melainkan uang, merek-merek internasional. Seringkali jalan ini dikecualikan dari cakupan asuransi karena tingginya risiko. Artinya, jika kamu mengalami kecelakaan di sini dengan kendaraan sewaan, kamu mungkin harus bertanggung jawab secara pribadi atas kerusakan dan biaya pemulihan. Sebagai gantinya, mereka ikut tur dengan pemandu. Dengan tur khusus, menggunakan kendaraan 4-wheel drive, dan sopir lokal berpengalaman yang sangat mengenal setiap tikungan di ngarai ini. Dan menurut banyak pengunjung, hanya beberapa menit di perjalanan, kamu sudah langsung mengerti kenapa perusahaan asuransi tidak mau menanggungnya. Jalan Fairy Meadows, Pakistan. Fairy Meadows di Pakistan. Ketika kamu melihat tempat ini, kamu akan mengira tempat ini seperti gambar di kartu pos. Padang rumput hijau yang luas, hutan pinus yang lebat, dan di latar belakang berdiri megah Gunung Nanga Parbat yang sangat besar, Himalaya. Tapi sebelum kamu bisa melihat pemandangan itu, kamu harus melewati salah satu jalan gunung paling berbahaya di Asia terlebih dahulu. Rute ini dimulai dari jembatan Raikot dekat Jalan Raya Karakoram. Dari sana, para tamu akan naik jeep lokal yang mampu mendaki jalan sempit dan berbatu menuju ke atas gunung. Di beberapa bagian, lebar jalan hampir sama dengan lebar jeep itu sendiri. Di satu sisi ada dinding gunung, di sisi lainnya langsung turun ke jurang sungai Indus yang sangat dalam. Tidak ada pembatas beton, tidak ada pagar pengaman, dan biasanya hanya tanah lepas dan batu-batu saja yang ada di bawah ban.
Menurut berbagai laporan tentang pariwisata dan keselamatan jalan di wilayah ini, biasanya hanya sopir lokal yang diizinkan untuk bepergian di sini, karena mereka harus benar-benar memahami medan dan kondisi pegunungan. Dan meskipun para sopirnya sudah berpengalaman, mereka tetap mengemudi dengan lambat dan hati-hati. Tanah longsor juga sering terjadi di daerah ini, terutama setelah hujan atau salju mencair. Dan ada kalanya para pekerja membersihkan bagian jalan yang tertimbun secara manual agar bisa dilewati lagi. Di atas landscape berdiri Nanga Parbat, gunung tertinggi ke-9 di bumi. Gunung ini juga dikenal dengan julukan Gunung Pembunuh karena tingkat kesulitannya yang ekstrim dan banyaknya kecelakaan yang terjadi di sini dalam sejarah pendakian gunung. Pada tahun 2013, menurut Associated Press dan laporan internasional lainnya, sekelompok bersenjata menyerang sebuah base camp pendakian di area Nanga Parbat dan menewaskan beberapa pendaki asing serta pemandu lokal. Jadi di tempat ini bukan hanya gunung yang menimbulkan bahaya. Kadang-kadang perjalanan menuju ke sana saja sudah menjadi tantangan bertahan hidup. Kolyma Highway, Rusia. Di bagian timur Rusia ada jalan raya yang tidak hanya ditakuti karena salju, lumpur, atau dinginnya. Jalan ini terkenal karena banyak orang yang tidak pernah pulang setelah jalan ini dibangun. Inilah Kolyma Highway yang lebih dikenal dengan nama Jalan Tulang Belulang. Rute ini memiliki panjang lebih dari 2.000 km yang melintasi beberapa daerah paling terpencil dan terdingin di Siberia dan Rusia Timur Jauh. Pada musim dingin, suhu di sini bisa turun hingga lebih dari minus 50 derajat Celcius. Pada tahun 1930-an hingga 1950-an, sebagian besar Kolyma Highway dibangun menggunakan tenaga kerja paksa dari sistem Gulag Soviet. Menurut para sejarawan dan berbagai penelitian tentang kamp kerja paksa Soviet, ribuan tahanan dikirim ke wilayah ini untuk menambang emas dan membangun infrastruktur dalam kondisi yang sangat berat. Banyak yang meninggal karena kelaparan, penyakit, suhu yang sangat dingin, kerja berlebihan, dan perlakuan brutal di kamp kerja paksa. Perkiraan jumlah total korban jiwa menurut para sejarawan memang tidak persis sama, tetapi catatan sejarah menunjukkan dengan jelas bahwa proyek ini menelan korban manusia yang sangat besar. Dan dari sinilah asal julukan Jalan Tulang. Pada musim panas, permafrost di bawah tanah mencair, sehingga beberapa bagian jalan berubah menjadi lumpur tebal. Ada truk-truk yang terjebak selama beberapa hari sambil menunggu bantuan, atau sampai lumpur benar-benar mengering. Sedangkan saat musim dingin, seluruh rute berubah menjadi seperti gurun es. Ada beberapa tempat di mana jarak antar pom bensin, bengkel, atau rumah sakit bisa ratusan kilometer. Dan di banyak bagian tidak ada sinyal ponsel sama sekali. Di sepanjang beberapa bagian jalan raya, masih bisa ditemukan bekas-bekas kamp Gulag yang sudah ditinggalkan, barak-barak yang rusak, menara pengawas, dan bangunan-bangunan yang perlahan-lahan ditelan oleh hutan. Seolah menjadi pengingat sunyi tentang harga yang harus dibayar oleh orang-orang yang dipaksa untuk membangun jalan-jalan ini. Di Road of Bones, bukan hanya alam yang menjadi musuhmu, tapi juga beratnya sejarah. Canning Stock Road, Australia. Di Australia, ada rute di mana mengisi penuh tangki sebelum bepergian saja tidak cukup. Karena kalau kamu salah perhitungan di sini, mungkin tidak akan ada lagi pom bensin berikutnya dalam hampir 2.000 km. Ini adalah Canning Stock Road, sebuah jalur gurun yang sangat panjang yang melintasi beberapa bagian paling kering dan paling terpencil di Western Australia. Rute ini melewati Great Sandy Desert dan Gibson Desert, dua tempat yang dikenal dengan suhu ekstrim dan medan yang sangat sulit. Dan meskipun disebut sebagai rute, ini bukanlah jalan dalam arti normal. Di banyak bagian ini hanyalah jejak ban lama di atas pasir. Tidak ada aspal, tidak ada lampu jalan, tidak ada sinyal ponsel. Dan dalam jarak yang sangat panjang, kamu tidak akan menemukan kota atau layanan darurat apapun. Jadi bagi mereka yang bepergian di sini, ini lebih mirip ekspedisi bertahan hidup daripada perjalanan darat. Menurut sejarah rute ini, jalur ini dibuat pada awal 1900-an di bawah pimpinan Alfred Canning sebagai jalur penggembalaan sapi menuju pasar selatan Australia. Mereka membangun puluhan sumur di sepanjang gurun agar hewan dan para pelancong memiliki sumber air. Hingga sekarang, beberapa sumur tua itu masih digunakan sebagai titik referensi utama di rute ini. Namun tidak semua air di sana aman untuk diminum. Ada beberapa sumur yang asin, terkontaminasi, atau hampir rusak. Jadi para pelancong berpengalaman, mereka benar-benar membawa peralatan pemurnian air sebagai bagian dari perlengkapan bertahan hidup. Salah satu musuh paling sulit di sini adalah bukit pasir. Ada lebih dari 800 bukit pasir yang harus dilalui oleh kendaraan. Di bagian lain,
Tekanan ban harus dikurangi agar ban tidak tenggelam saat mendaki pasir yang lembut. Dan jika kamu terjebak di bawah panas 45 derajat di gurun Australia, kamu bisa menghabiskan beberapa jam menggali di bawah terik matahari hanya untuk bisa keluar. Tapi meskipun sudah sebaik itu persiapannya, kenyataan di Canning Stock Road tetap jelas. Saat kamu sudah berada di tengah gurun Australia, seberapa bagus pun kendaraanmu tidak lagi penting. Karena di tempat itu, alam tetap yang berkuasa. Darien Gap, Panama, dan Kolombia. Tempat ini terletak di antara Panama dan Kolombia. Di peta, kelihatannya hanya seperti celah kecil, tapi sebenarnya sangat luas. Dalam kehidupan nyata, tempat ini adalah kombinasi dari hutan hujan lebat, rawa-rawa berlumpur, pegunungan curam, sungai, dan medan yang sangat berbahaya. Dan selama beberapa dekade, berbagai rencana untuk menyambungkan jalan raya di bagian ini selalu gagal. Bukan hanya karena sulit membangun jalan, tetapi juga karena alam seolah-olah menolak. Menurut studi lingkungan dan laporan tentang wilayah ini, hutan hujan Darien adalah salah satu ekosistem dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Tempat ini menjadi rumah bagi banyak satwa liar dan komunitas adat yang telah lama tinggal di wilayah tersebut. Itulah sebabnya, gagasan untuk membangun jalan raya permanen di sini telah lama menjadi kontroversial karena kemungkinan kerusakan lingkungan dan dampaknya terhadap komunitas lokal. Namun selain alam, ada satu alasan lagi mengapa Darien Gap begitu ditakuti, yaitu kejahatan bersenjata. Menurut laporan internasional dan peringatan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir, beberapa bagian wilayah ini telah lama digunakan oleh para penyelundup untuk penyelundupan. Para pembunuh, pelaku perdagangan manusia dan kelompok bersenjata memanfaatkan wilayah ini karena sangat sulit dikendalikan. Dalam beberapa tahun terakhir, daerah ini juga menjadi salah satu jalur migran paling berbahaya di dunia. Menurut Badan-Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Kelompok Kemanusiaan, ada orang yang meninggal di jalur ini karena kelelahan, sakit, tenggelam saat menyeberangi sungai, atau kekerasan saat berada di dalam hutan. Dan karena wilayahnya sangat luas dan lebat, tidak semua orang yang hilang dapat ditemukan. Pada tahun 1970-an, ada upaya untuk mendukung pembangunan jalan di wilayah ini. Namun menurut laporan sejarah, proyek tersebut akhirnya ditinggalkan karena medan yang sangat sulit, risiko penyakit, dan biaya yang sangat besar. Hingga sekarang, Pan American Highway masih terputus di bagian ini, dan mungkin itulah alasan mengapa hutan hujan di sini tetap lestari. Karena ada tempat-tempat di dunia ini yang meskipun teknologi manusia sudah sangat maju, tetap saja belum sepenuhnya bisa kita kuasai.